wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsi Atika. Saya adalah mahasiswa komunikasi Siber Asia. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas UTS Teknik Lobby dan Negosiasi. Mengapa komunikasi persuasif itu penting dalam negosiasi? Komunikasi persuasif merupakan jenis komunikasi yang memiliki tujuan untuk memberikan pengaruh kepada komunikan dari komunikator terhadap kepercayaan, sikap, hingga perilaku komunikan, di mana komunikasi ini akan memberikan dampak yang membuat komunikan ini bertindak sesuai dengan yang diminta oleh komunikator. Selain memperkuat kegiatan komunikasi dan mempengaruhi orang lain, komunikasi persuasif juga bertujuan menegaskan serta mengubah perilaku komunikan. Dapat disimpulkan bahwa tujuan komunikasi persuasif yaitu mempengaruhi orang lain, memperkuat kegiatan komunikasi lewat penyampaian ilustrasi, dan menampilkan informasi yang dapat memotivasi komunikan, menegaskan dan mengubah perilaku komunikan. Komunikasi persuasif menurut para ahli, Erwin P. Bettinghaus, dalam bukunya yang berjudul Persuasive Communication tahun 1973, di sana dijelaskan bahwa komunikasi persuasif ini dapat mempengaruhi pemikiran dan perbuatan seseorang, hubungan aktivitas antara pembicara dan pendengar, di mana pembicara berusaha mempengaruhi tingkah laku pendengar melalui perantara pendengar dan penglihatan. Hakikat mendengarkan dalam proses komunikasi. Mendengarkan adalah menyangkut penerima rangsangan. Kata menerima menegaskan bahwa seseorang menyerap rangsangan dan memprosesnya dengan cara tertentu. Dalam proses mendengarkan diperlukan konsentrasi yang tinggi dan perhatian terhadap pesan yang disampaikan, karena tidak hanya menerima pesan, tetapi juga harus memahami isi pesan yang disampaikan oleh lawan bicara. Jadi, mendengar tidak semudah yang dibayangkan. Memiliki kemampuan mendengar menjadi penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bentuk lobby. Lobby merupakan pembuka jalan untuk memulai negosiasi. Menurut A. B. Susanto, salah seorang konsultan manajemen yang dikutip oleh Zainal Abidin Prapto 2006, melobi pada dasarnya suatu usaha yang dilaksanakan untuk mempengaruhi pihak-pihak yang menjadi sasaran agar terbentuk sudut pandang positif terhadap lobby. Lobby merupakan bagian dari aktivitas komunikasi. Bentuk lobby yang ada 3. Yang pertama, lobby tradisional. Lobby tradisional adalah jenis lobby dengan mendekati pihak pengambil keputusan. Lobby melakukan praktek lobby langsung dengan cara menyajikan isi pesan dari klien terhadap pengambil keputusan atau mitra kerjasama. Yang kedua, lobby jalur akar rumput atau lobby dengan jalur akar rumput dikenal dengan grassroots adalah lobby untuk memperjuangkan sesuatu dengan menggunakan masyarakat. Lobby akar rumput juga digunakan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Contoh lobby tentang kebijaksanaan harga BBM, masalah lingkungan, kemiskinan, dan lain-lain. Yang ketiga, lobby politik action community. Jenis lobby ini juga dipakai dalam koalisi politik menghadapi suatu pemilihan presiden, ketua parlemen, dan sebagainya. Yang keempat, strategi negosiasi dan upaya meyakinkan pihak lain. Negosiasi adalah suatu keterampilan yang sangat penting dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk bernegosiasi dengan baik dapat membawa keberhasilan dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.
Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang negosiator adalah yang pertama, menguasai komunikasi verbal dan nonverbal. Kedua, kemampuan menganalisis masalah dengan problem solving. Yang ketiga, persiapan yang cermat. Yang keempat, mendengarkan secara aktif. Yang kelima, cerdas dalam mengontrol emosi. Yang keenam, tunjukkan komitmen. Yang ketujuh, mengetahui gaya negosiasi pihak lawan. Yang kelima, jelaskan apa yang Anda pahami mengenai negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses diskusi. Negosiasi dilakukan untuk tujuan menyelesaikan sebuah masalah. Melihat dari sisi etimologi, kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris, berasal dari kata to negotiate dan to be negotiating. Arti dari kata tersebut adalah merundingkan, membicarakan, atau menawarkan. Dari kata-kata tersebut, kemudian kata negosiasi dalam bahasa Inggris memiliki kata turunan lain. Kata tersebut adalah negotiation. Arti kata negotiation adalah sebuah aktivitas yang merundingkan atau membicarakan sesuatu. Unsur-unsur teks dalam lobby dan negosiasi. Pertama, adanya partisipan. Kedua, perbedaan kepentingan kedua belah pihak. Yang ketiga, ada pengajuan dan penawaran. Yang keempat, adanya persetujuan atau kesepakatan. Kelima, ketidaksepakatan berarti tidak ada negosiasi. Teks negosiasi dan contohnya. Yang pertama, orientasi. Orientasi bisa berupa ucapan salam, sapaan, atau pertanyaan awal yang terjadi di dalam diskusi. Yang kedua, pengajuan. Pengajuan merupakan inisiasi dari suatu pihak untuk mencapai suatu keinginan. Pengajuan dilakukan satu pihak untuk mengungkapkan keinginannya akan pihak lain. Yang ketiga, penawaran. Penawaran adalah inti dari negosiasi itu sendiri. Penawaran timbul karena adanya pengajuan. Saat pengajuan suatu pihak dianggap tidak sesuai dengan tujuan pihak lain, pihak yang tidak setuju akan melakukan penawaran. Yang keempat, persetujuan. Persetujuan adalah hasil dari negosiasi di mana pihak-pihak yang terlibat mencapai kesepakatan. Yang kelima, penutup. Penutup merupakan tahap akhir dari negosiasi di mana pihak-pihak yang terlibat mengucapkan terima kasih dan salam sebagai penutup dari diskusi. Teori perbedaan budaya dalam negosiasi. Menurut Moffat dan Porter 1991, hubungan komunikasi dan budaya bersifat resiprokal di mana masing-masing memberikan dampak serta pengaruh satu sama lain. Semua yang kita bicarakan, bagaimana kita membicarakannya, apa yang kita lihat, apa yang kita tuju, apa yang kita tolak, bagaimana kita berpikir, dan hal apa yang kita pikirkan dipengaruhi oleh budaya kita. Teori perbedaan budaya dalam negosiasi. Kompetensi komunikasi antar budaya dapat dipahami sebagai tingkatan di mana kita secara efektif mampu menyesuaikan pesan-pesan verbal dan nonverbal dalam konteks budaya yang sesuai dengan Neolib 2006-441. Ketujuh, pemahaman mengenai adanya perbedaan budaya dalam negosiasi. Komunikator antar budaya yang baik memiliki personality strength atau kekuatan diri dalam secara sosial. Communication skill, verbal dan nonverbal, psychological adjustment, kemampuan untuk menyesuaikan diri dan situasi yang baru, dan culture awareness atau memahami bagaimana orang dari latar belakang budaya yang berbeda berpikir dan bertindak. Budaya juga dapat didefinisikan melalui nilai dan sistem keyakinan serta tindakan dari para anggotanya.
orang yang ada dalam budaya yang sama pada umumnya berbagi nilai dan keyakinan yang sama. Cara mengatasi hambatan komunikasi lintas budaya yang pertama adalah dengan cara memperbaiki dan meningkatkan kompetensi lintas budaya. Kompetensi lintas budaya sendiri diartikan sebagai kemampuan untuk berpartisipasi dalam serangkaian kegiatan komunikasi. Cara mengatasi hambatan komunikasi lintas budaya diantaranya adalah sebagai berikut: memperbaiki dan meningkatkan kompetensi lintas budaya, mengakui adanya perbedaan, empati, mendengarkan secara aktif, suportif, motivasi berkomunikasi, memahami budaya sendiri, fleksibel, mendorong dan mengupayakan timbal balik yang deskriptif. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengatasi hambatan komunikasi lintas budaya yang pertama adalah dengan cara memperbaiki dan meningkatkan kompetensi lintas budaya. Kompetensi lintas budaya sendiri diartikan sebagai kemampuan untuk berpartisipasi dalam serangkaian kegiatan. Cara mengatasi hambatan komunikasi lintas budaya diantaranya adalah sebagai berikut: memperbaiki dan meningkatkan kompetensi lintas budaya, mengakui adanya perbedaan, empati, mendengarkan secara aktif, suportif, motivasi berkomunikasi, memahami budaya sendiri, fleksibel, mendorong dan mengupayakan timbal balik yang